Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Malik Aldo, yang kedua Muhammad Fauzan, yang ketiga Rafiftian Isnanta. Ini adalah jarak kota Surakarta ke Kabupaten Klaten. Fiber optik. Penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu. Baru sekitar tahun 1930-an, para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen ini untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Percobaan ini juga tergolong cukup primitif karena hasil yang dicapai tidak bisa langsung dimanfaatkan. Namun, harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuwan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototipe serat optik yang sampai sekarang dipakai, yaitu terdiri atas gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar awal tahun 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Secara garis besar, kabel serat optik terdiri atas dua bagian utama, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari inti atau core. Cladding mempunyai indeks bias lebih rendah daripada core, akan memantulkan kembali oleh lapisan resin yang disebut dengan jaket. Biasanya berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambahkan kekuatan untuk kabel serat optik walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat gelombang pandu optik pada kabel tersebut. Namun, lapisan resin ini dapat menyerap cahaya dan mencegah kemungkinan terjadi kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti. Pembagian serat optik dapat dilihat dari dua macam, yaitu 1. Single mode. Serat optik dengan inti core yang sangat kecil, biasanya sekitar 8,3 mikron. Diameter intinya sangat sempit mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul-pantul ke dinding selongsong. Bagian inti serat optik single mode terbuat dari bahan kaca dengan jumlah kecil kaca germia untuk meningkatkan indeks biasnya, untuk mendapatkan performa yang lebih baik pada kabel ini. Biasanya untuk ukuran selongsong adalah sekitar 15 kali dari ukuran inti. Kabel untuk jenis ini paling mahal, tetapi memiliki pelemahan, sehingga kemungkinan kecepatan yang sangat tinggi dari jarak yang sangat jauh. Standar terbaru kabel ini adalah ITU G652D dan G657. Yang kedua adalah multimode. Serat optik dengan diameter core yang agak besar yang membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari serat optik jenis ini. Yang selanjutnya, step index. Pada serat optik, step index core memiliki indeks bias yang homogen. Graded index bias core semakin mendekat ke arah cladding semakin kecil. Jadi pada graded index, pusat core memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Serat graded index memungkinkan untuk membawa bandwidth yang lebih besar karena pelebaran pulsa yang terjadi dapat diminimalkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Rafiftian Isnanta. Sumber cahaya. Sumber cahaya ada LED. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian impurity pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialirkan tegangan maju atau bias forward, yaitu dari anoda menuju katoda, kelebihan elektron pada N-type
material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hall, yaitu wilayah yang bermuatan positif. Sumber cahaya ada laser. Laser merupakan alat yang dapat memancarkan cahaya pada daerah infrared, visible atau ultraviolet. Cahaya yang dipancarkan oleh laser dihasilkan dari stimulasi emisi radiasi dari medium yang ada di laser. Emisi radiasi tersebut dikuatkan sehingga menghasilkan cahaya yang mempunyai sifat monokromatis, koheren, daerah, dan brightness. Fotodetektor. Detektor cahaya adalah alat yang menerima cahaya kemudian merubah variasi-variasi daya optik menjadi variasi arus listrik. Fotodetektor sebagai salah satu komponen sistem optoelektronika digunakan untuk menangkap sinyal intensitas yang dikirim sumber cahaya lewat media transmisi. Detektor berfungsi mentransformasi besaran intensitas cahaya menjadi besaran yang lain seperti besaran listrik. Fotodioda adalah salah satu jenis sensor peka cahaya. Fotodioda terbuat dari bahan semikonduktor, di mana yang biasa dipakai adalah silikon, gallium arsenida, timah sulfida, dan lain-lain. Bahan-bahan ini menyerap cahaya melalui karakteristik jangkauan panjang gelombang, misalnya 250 nm ke 1100 untuk NM silikon dan 800 nm ke 2.0 UM untuk gas. Fotodetektor itu ada dua, ada PIN dan APD. PIN ini merupakan sebuah detektor foto yang memiliki kemampuan untuk mengubah daya optis menjadi satuan arus listrik. APD bekerja dengan inverse bias yang besar. Cahaya datang pada P+ kemudian diserap oleh bahan P yang bertindak sebagai daerah pengumpul untuk carrier cahaya yang dibangkitkan. Kabel VO, nah ini ada spesifikasinya, yang L ini jaraknya itu 37, yang HSPL ini 2, DIS-PM ini 20, dan alpha ini yang 0,185 dB per km. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya bernama Muhammad Fauzan. Selanjutnya ada pengirim atau TX. Spesifikasinya adalah daya transmisi sebesar 6 mW, daya transmisi dalam dB 60 dB. Selanjutnya spektral atau lebar spektral 0,1 nm, format modulasi 0,7 NRZ, terus yang mode RZ format modulasinya 0,35 Hz, bitrate terus dB. Selanjutnya penerima atau RX. Spesifikasinya sensitivitas minimum min 27 dBm. Lalu ada raise time receiver. Selanjutnya redaman kabel, spesifikasinya adalah jumlah konektor 2 buah, redaman konektor 0,1 dB per titik, jumlah splash 47, redaman splash 0,1 dB per titik, margin system sebesar 4 dB. Perhitungan link power budgetnya sebagai berikut. Setelah mencari nilai PRX menggunakan pemrograman Python, hasil yang diperoleh adalah min 5,013 dBm. Dari hasil yang kami peroleh membuktikan bahwa link power budget terpenuhi, karena nilai redaman kabel sebesar 12,795 lebih besar dari nilai PRX. Berikut adalah kurva dari link power budget. Selanjutnya ada perhitungan raise time budget sebagai berikut. Setelah mencari nilai TTX menggunakan pemrograman Python, hasil yang diperoleh adalah 8,902 dB. Karena nilai yang diperoleh lebih kecil dari NRZ dan RZ, maka raise time budget terpenuhi. Berikut adalah kurva raise time budget. Kesimpulan dari semua ini adalah berdasarkan perhitungan dengan menggunakan pemrograman Python didapatkan hasil link power budget sebesar 12,795 dB dan nilai daya terima didapatkan sebesar min 5,013 dBm. Link power budget digunakan untuk menghitung anggaran daya yang terima tidak kurang dari level daya minimum agar dapat dideteksi oleh penerima. Pada perhitungan raise time budget didapatkan hasil sebesar 8,902 kali 10 pangkat min 11. Raise time budget merupakan suatu metode untuk menentukan batasan dispersi dari suatu hubungan serat optik. Dispersi harus sesuai dengan standar agar sinyal informasi yang dikirim tidak mengalami gangguan. Maka dari itu nilai link power budget dan raise time budget terpenuhi. Spesifikasi komunikasi serat optik dapat diimplementasikan untuk perencanaan sistem komunikasi optik dari Kota Solo ke Kabupaten Klaten. Demikian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.